Oke, ini pembahasan untuk latihan soal yang di kuadran. Kan jika sin alfa dikali cos alfa itu kurang dari 0, maka alfa itu berada di kuadran berapa? Sebenarnya ini konsepnya nih. Kalau ada di gambar koordinat kartesius itu ini kuadran 1, ini semua bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 itu hanya nilai sinus yang positif. Kemudian kuadran 3 itu hanya tangen yang positif, dan kuadran keempat itu hanya cos yang positif. Jadi kalau kita mau ngingat itu pakai singkatan tuh, all sindikat tangen kosong. Jadi semua nilai-nilai yang positif ini ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu yang bernilai positif ini ya. Nah berarti misalnya nih di kuadran 2 ada nilai cos, yang ditanya cosnya itu kan bernilai negatif, itu akan mempengaruhi ke tanda untuk positif dan negatifnya. Nah maka untuk ini nomor 1 dia bilang kan sin alfa, kita coba ini sin alfa itu lebih besar dari 0 dan cos alfa itu kurang dari 0. Nah sebenarnya posisi ini ada di kuadran kedua. Setelah itu untuk sin alfa kurang dari 0 dan cos alfa lebih besar dari 0, maka alfa itu ada di kuadran keempat. Oke, selanjutnya yang nomor 2 nya jika tan alfa dikali cos alfa itu lebih besar dari 0, maka alfa itu berada di kuadran berapa? Kita lihat di konsep yang ini ya. Nah tan alfa itu lebih besar dari 0 dan cos alfa itu kan lebih besar dari 0, ini ada syarat, maka alfa di kuadran 1. Nah tan alfa kurang dari 0 dan cos alfa kurang dari 0 itu ada di kuadran 2. Jadi ini jawabannya. Nah untuk nomor 3 kita kan sudah pernah belajar tentang Pitagoras ya, ini ada di SMP juga. Jadi yang ditanya itu adalah sudut alfa di kuadran 4 nih, dia bilang kuadran 4 ya, dan sekan alfa itu akar 2. Nah kita cari nih, kalau sekan itu kan kebalikan atau perbandingan dari 1 per cos alfa sama dengan akar 2. Nah ini kali silang. Oke. Nah sampai di sini dia punya perbandingannya 1 per akar 2 sama dengan samping banding miring kan. Nah kita belum tahu nilai depannya. Nah logikanya gini, kalau miring udah diketahui akar 2 dan samping 1, maka kita kalau Pitagoras itu miring dikuadratin dikurang samping dikuadratin. Nah jangan lupa di akar, ini Pitagoras tanpa harus menggambar segitiga siku-sikunya. Kalau sudah dapat, maka lihat kan katanya alfa di kuadran keempat. Nah yang ditanya itu kita lihat di kuadran keempat itu sinus alfa itu bernilai negatif karena di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif, maka minus sin itu perbandingannya demi, maka 1 per akar 2. Nah ini rasional, merasionalkan bentuk akar ya, dikali akar 2 per akar 2, maka hasilnya sama dengan min setengah akar 2. Oke, sekarang yang nomor 4 nih, bila 0 kurang dari alfa kurang dari 90. Nah dan tan alfa itu sama dengan 5 per akar 11, maka sin alfa itu berapa? Ini caranya sama, tan itu perbandingannya desa. Nah miringnya belum dapet, maka kalau miring itu kan penghubungnya dijumlah, jangan lupa dikuadratin, berarti desa dikuadratin depan kuadrat plus samping kuadrat, jangan lupa diakarin. Ini operasional biasa, maka miringnya dapatnya 6. Nah dikasih tahu bahwa sin alfa itu kan positif, kenapa? Karena kan ini di kuadran 1 semua bernilai positif sin kostannya. Nah maka perbandingannya demi 5 per 6. Oke, yang nomor 5 nya diketahui tan A sama dengan min setengah dengan pi per 2 kurang dari alfa kurang dari pi. Nah maka nilai sin alfa dikali cos alfa kita cari masing-masing yuk ini. Jadi sin alfa itu kamu cari dulu, tapi kan semua perbandingan kan sin demi, cos sami, tan desa. Cari nilai miringnya karena miringnya belum tahu, kita dapat dari tan desa nih, dari nilai tan ini ya kita jabarkan, maka kita dapat miringnya akar 5. Nah kita lihat nih sin alfanya, sin a nya positif dan cos a itu negatif karena ini lihat ada di kuadran berapa gitu ya. Nah kita masukkan sini, kita cari sendiri, kemudian cosnya juga kita cari sendiri, jadi punya ini. Nah ini perkalian biasa nih, dari hasil 1 per akar 5 dikali negatif 2 per akar 5, dah akar 5 dikali akar 5 nilai dia sendiri, jadi min 2 per 5 untuk nomor 5. Oke, begitu saja pembahasan 5 soal yang kemarin.